Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya Fattahu ya Karim. Alhamdulillah ya ikhwas semua. A'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya melanjutkan pelajaran kita mempelajari Umdatut Thalib li Nailil Ma'arif yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimanallahu wa iyyahu. Baik ya ikhwan, kita masih di syarat sah yang ketiga, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Dan kita terhenti di perkataan beliau, wa man wajada kifayata auratihi sataraha. Baik ya ikhwan, saya harapkan kepada antum semua untuk memurajaah materi-materi yang telah kita lewatkan. Baik. Waman wajada, kata beliau, perhatikan ikhwah. Waman siapa saja, wajada mendapatkan, kifayata auratihi kadar yang cukup untuk menutup auratnya, sataroha maka harus dia tutup. Tayyib. Yaitu dia mendapatkan pakaian yang cukup untuk menutup auratnya. Di sini baik yang dimaksud oleh beliau ini menutup seluruhnya auratnya. Aurat ya ikhwan ya, bukan seluruh kadar yang lebih dari aurat, bukan. Atau termasuk yang dimaksud oleh beliau di sini, atau tidak mencukupi untuk menutupi seluruhnya. Maka tetap wajib dia tutup. Dia gunakan pakaian tadi untuk menutup auratnya. Taib. Wa man wajada kifayata auratihi sataraha. Taib, siapa saja yang mendapati atau mendapatkan pakaian yang bisa menutup auratnya atau tidak cukup untuk seluruhnya, sataraha maka tetap wajib dia pakai. Hanya menutup sebagiannya, tetap wajib dia pakai. Artinya, di kondisi seperti ini, kalau dia tidak gunakan pakaian tadi, maka sholatnya tidak sah. Walaupun hanya menutup sebagiannya. Wa illa, kata beliau, wa illa jika tidak cukup untuk menutup seluruh aurat. Taib. Fal farjaini, maka yang wajib dia tutup adalah dua farjinya, yaitu qubul dan dubur. Perhatikan ikhwan. Wa illa maksudnya tidak cukup untuk menutup seluruh auratnya. Aurat ya ikhwan yang wajib ditutup. Maka dia harus dahulukan menutup qubul dan duburnya. Artinya, ya ikhwan, kalau dia tidak tutup qubul dan duburnya, justru area aurat yang lain maka tidak sah salatnya. Tayyib. Fa in kafa ahaduhuma faduburu aula.
Fa in kafa, jika cukup ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Maksudnya pakaian tersebut hanya bisa menutup kubul atau dubur. Kalau dia gunakan untuk menutup kubul, maka terbuka dubur. Dia gunakan untuk dubur, terbuka kubul. Faduburu aula, maka yang lebih aula dia dahulukan adalah menutup duburnya daripada kubul. Baik. Perkataan beliau aula ya ikhwan, lebih aula, berarti tidak wajib. Baik. Perkataan lebih aula tidak wajib. Jadi kalau pakaian tersebut hanya bisa menutup kubul dan dubur, salah satu dari keduanya, yang lebih aula adalah dubur. Aula. Baik, tidak wajib. Itulah. Tapi di kalimat berikutnya, masail yang berikutnya, yang sebelumnya itu wajib ya ikhwan. Ketika hanya cukup untuk kubul dan duburnya, maka wajib dia tutup kubul dan dubur itu, keduanya, daripada area aurat yang lainnya. Itu wajib. Adapun kalau hanya cukup dubur saja atau kubul saja, maka yang lebih aula dubur, tidak wajib. Baik. Perhatikan ikhwan. Kalau dia tutup kubulnya, lebih dahulukan kubulnya misalnya, maka sholatnya tetap sah. Tapi dubur lebih aula. Tayyib. Kemudian wa yusolli jalisan nadban yumi'u. Dalam kondisi seperti ini, tayyib, kondisi seperti ini yaitu orang yang tidak mendapati sesuatu yang bisa menutup auratnya. Dia sholat dalam keadaan jalisan, duduk. Nadban sunnah, tidak wajib. Yumi'u, dalam keadaan yumi, yaitu memberi isyarat. Jadi gerakannya, rukuknya, sujudnya, yumi, ima, diisyaratkan. Isyarat saja. Menunduk sedikit. Ketika rukuk, duduk, tunduk sedikit. Kemudian ketika sujud, lebih rendah lagi. Itu yumi, ima. Artinya, ima itu artinya memberi isyarat dengan badan. Tayyib. Nah, kondisi ini ya ikhwah, nanti insya Allah kita akan lewati di rukun sholat. Jadi di sana termasuk rukun sholat adalah berdiri pada sholat fardu. Ya kan? Berdiri pada sholat wajib adalah rukun. Di sana ada kondisi yang dikecualikan, tidak wajib berdiri. Yaitu kapan? Yaitu ketika seorang itu tidak mendapati sesuatu yang bisa menutup auratnya. Atau sholat dalam keadaan telanjang. Kondisi seperti ini tidak wajib dia berdiri. Padahal mampu berdiri, mampu bisa dia. Tayyib. Jadi di mazhab ya ikhwah, orang yang sholat dalam keadaan telanjang, maksudnya tidak mendapati sesuatu yang bisa menutup auratnya dari pakaian, maka tidak wajib sholat berdiri. Demikian ya ikhwah. Tidak wajib sholat berdiri. Kalau dia berdiri sah. Dia duduk sah. Mana yang lebih afdol? Afdol adalah duduk. Wa yusolli jalisan nadban. Jadi orang yang sholat dalam keadaan telanjang, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menutup auratnya, sholatnya adalah
duduk, tapi nadban sunnah, tidak wajib. Tayyib. Yumi, isyarat ya ketika ruku, kemudian sujud. Jadi tidak apa namanya, tidak sujud seperti biasa, tidak ya kawan. Tayyib, tidak sujud seperti biasa, tidak. Dia memberi isyarat saja, menunduk saja gitu. Tayyib. Waman u'ira, perhatikan ikhwah, waman u'ira, dan siapa saja u'ira yang dipinjamkan. Sutrotan, pakaian untuk menutup auratnya, qabilaha, maka wajib dia menerimanya. Baik, wajib dia menerimanya. Baik. Jadi seseorang yang di kondisi tidak ada pakaian, kemudian dipinjamkan pakaian untuk dia pakai sholat, maka hukumnya wajib dia terima. Kalau dia sholat memilih untuk telanjang, nah dia tidak terima, artinya memilih telanjang, maka tidak sah sholatnya. Taib, perhatikan ya ikhwah. Bagaimana kalau dikasih? Apakah sama hukumnya? Perhatikan ya ikhwah. Ini hampir mirip tapi hukumnya beda. Begitu sudah ilmu fikih. Ilmu fikih itu bisa membedakan sesuatu yang mirip dan bisa menyamakan sesuatu yang terlihat bisa menyamakan sesuatu yang terlihat beda secara zahir tapi hakikatnya sama. Baik. Nah ini perhatikan ya ikhwan. Baik, kondisi pertama dia dipinjamkan. Yang kedua dia dikasih. Dipinjamkan hukumnya wajib dia terima pakaian tersebut. Dikasih tidak wajib. Taib. Jadi kalau dia dikasih pakaian, tidak wajib dia terima. Artinya ketika dikasih pakaian, dikasih ini maksudnya dikasih begitu aja, dihibahkan. Dia tidak terima, dia memilih untuk sholat dalam keadaan telanjang, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena itu tidak wajib dia terima. Tapi kalau dipinjamkan, wajib dia terima. Beda. Taib ya ikhwan. Jadi mazhab Hambali membedakan dua hal tersebut. Taib. Kenapa? Alasannya apa? Ini kalau sudah berkaitan dengan alasan, ilatnya, alasannya, dalilnya itu nanti insya Allah. Kalau kita sudah masuk di kitab Rawdul Murbi. Untuk di sini kita fokus ke tasawur, penggambaran masalah dan hukumnya. Tayyib. Supaya ringan belajar. Jadi jangan terkecoh ya ikhwan. Seliweran. Orang-orang yang ngisi kajian ini, fikih ini dalil. Ini dalilnya disebutkan dalil dari Al-Quran, hadis dan seterusnya. Tayyib, diskusi setiap ini. Hati-hati antum. Antum akan, kalau masuk ke kajian seperti itu akan dipaksa untuk menjadi matang belum saatnya. Biasanya orang seperti itu, maksudnya ini nasihat para ulama. Orang yang ingin memurojaah ilmunya. Orang yang ingin memurojaah ilmunya tidak boleh dia ngajak orang yang di bawahnya. Itu merusak. Itulah. Yang dia ajak yang orang harus sekelas dia gitu, level untuk memurojaah belajar. Tayyib. Ini orang yang di bawah diajak untuk memurojaah ilmunya. Sementara dia tidak berada di level itu, murid orang lain. Taib ya ikhwan.
Ini nasihat dari para ulama kita. Agar tadarruj, bertahap belajar. Tayyib. Makanya tidak heran kalau orang belajar langsung sudah mengetahui dalil, itu sudah malas itu untuk belajar tasawwurul masail. Tayyib, sudah merasa, sudah tahu, sudah banyak dalil, banyak ilmu. Tayyib. Kita akan sampai insyaallah ya akhwan. Waman u'ira sutrotan qabilaha, siapa yaitu di kondisi yang tidak ada pakaian kemudian dipinjamkan pakaian, maka wajib dia terima. Bagaimana kalau dikasih begitu saja? Tidak wajib dia terima. Tayyib. Alasannya apa? Tayyib, insyaallah di kitab berikutnya. Gembirakan saya itu. Dua tasawur. Dua kondisi itu. Beda hukumnya. Kemudian ya ikhwan kita lanjut. Wa tusalli al-uratu jama'atan. Wa tusalli al-uratu, orang yang urah itu jamak dari ari. Ari orang yang telanjang, satu orang. Kalau jamaknya urah, orang yang banyak telanjang. Tayyib. Ya bisa jadi Irian. Irian itu mungkin orang Arab sempat ke sana dilihat banyak orang telanjang dikasih nama itu. Irian, Urian, orang-orang telanjang. Taib. Wa tusallil urah, orang-orang yang telanjang, taib maksudnya tidak mendapati pakaian yang bisa menutup auratnya. Jama'atan, tetap tetap berjamaah salatnya. Taib, perhatikan. Menunjukkan keutamaan, menunjukkan dalam Islam ini tetap di kondisi apapun tetap sholat berjamaah. Perhatikan ya ikhwah, di kondisi safar tetap diwajibkan sholat berjamaah di mazhab Hambali. Di kondisi telanjang juga harus tetap sholat berjamaah. Kalau misalnya mereka ini telanjang semua misalnya, tetap wajib sholat berjamaah. Wa tusallil urah jama'atan, tetap sholat berjamaah. Wa imamuhum wasaton wujuban, imamnya mereka wasaton di tengah, wujuban wajib. Perhatikan. Ini kondisi yang imam itu wajib di tengah, tidak boleh di depan seperti biasa yang kita lihat. Tidak boleh. Kapan imamnya sholat di depan, ya kan? Tidak sah sholat mereka. Jadi imamnya harus wasaton di tengah mereka. Seperti perempuan sholat itu. Tayyib. Karena kondisi mereka ini kan telanjang. Untuk menyedikitkan pandangan-pandangan, maka imamnya juga ya di tengah gitu. Tayyib, perhatikan ikhwah. Jadi tidak boleh di depan. Wa kullu naw'in wahdahu. Kemudian setiap setiap jenis wahdahu, sholat masing-masing. Perempuan sholat jamaah sesama mereka, laki-laki sholat jamaah sesama mereka. Misal di suatu ruangan misalnya, mereka di penjara misalnya laki-laki perempuan, kemudian tidak dikasih pakaian, tiba waktu sholat. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah sholat jamaah seperti biasa? Tidak. Jawabannya adalah mereka sholat sendiri-sendiri, tapi berjamaah, laki-laki jamaah, perempuan jamaah, demikian. Wa kullu naw'in wahdahu. Kemudian ya ikhwah, wa yusalli 'arin qa'idan bil ima'i nadban. Dan 'arin, orang yang telanjang, yusalli salat qa'idan, duduk, bil ima, dengan isyarat, nadban, sunnah. Artinya apa ya ikhwan? Artinya boleh dia sholat seperti biasa.
Orang yang telanjang, maksudnya telanjang sini, ikhwan, kondisi yang dia tidak mampu untuk menggunakan menutup auratnya, tidak ada pakaian, atau dikurung di dalam ruangan yang dia tidak bisa keluar untuk mencari pakaian. Sholat orang yang seperti ini boleh berdiri, boleh duduk, tapi yang lebih afdol sunnah najban adalah duduk. Tayyib. Ingat ya, ikhwan. Ini maklumat tambahan bagi kita bahwasanya berdiri dalam sholat rukun, para sholat fardu, tayyib itu hukum asal. Nanti ada kondisi seperti ini, hukumnya boleh dia tidak berdiri. Ini di kondisi yang sholat telanjang, orang yang tidak mendapati pakaian. Wa in wajada sutratan qaribatan fi sholati. Tayyib. Kemudian perhatikan ikhwah. Wa in wajada, jika dia mendapati sutrotan, sutroh yaitu sutroh yang dimaksud ini sesuatu yang bisa menutup auratnya. Qaribatan, dekat. Maksudnya dekat dengan dia. Fis sholah, dalam keadaan dia sholat. Satara, maka wajib dia ambil pakaian tadi dan dia tutup auratnya. Wabana, yaitu dia lanjutkan sholatnya. Wa illa, jika tidak. Maksudnya jika tidak di sini, yaitu pakaian yang dia dapatkan tadi, jarak antara dia dengan pakaian itu jauh. Sehingga membutuhkan gerakan yang banyak untuk mengambil pakaian dan untuk memakai pakaian tersebut. Kalau seperti ini kondisinya, kata beliau, wa illa ibtada'a. Wa illa ibtada'a. Jika pakaian tersebut jauh, maka ibtada'a. Dia ulangi sholatnya lah, dia ulangi. Dia ulang dari pertama gitu, dia ulang. Dia batalkan sholatnya, lalu dia ambil pakaian tersebut, kemudian dia ulang sholatnya. Baik. Jadi ini ya ikhwat, tasawurnya orang yang sholat dalam keadaan telanjang. Kemudian dia dikasih pakaian. Atau mendapatkan pakaian. Dan pakaian yang dia dapatkan tadi agak jauh dari dia. Kondisi yang pertama, pakaian dekat. Mudah dia jangkau, dia raih. Tanpa bergerak yang banyak. Dia ambil pakaian dalam keadaan dia sholat, dia ambil pakaian itu, dia raih, kemudian dia pakai. Dan sholatnya sah, dia lanjutkan. Kalau pakaian itu jauh, maka sholatnya batal. Dia ambil pakaian itu dan dia ulang dari awal. Demikian. Ini maksud perkataan beliau. Wa in wajada sutratan, jika dia mendapati pakaian yang bisa menutup auratnya. Qaribatan, jaraknya dekat. Fis sholah, dalam keadaan sholat. Dalam sholat, maksudnya dia sementara sholat. Sataro, maka dia ambil pakaian itu dan dia tutup auratnya. Wabana, dan kemudian dia lanjutkan sholatnya. Tayyib, dia lanjutkan sholatnya. Ini wajib. Tidak, di kondisi seperti ini tidak boleh dia batalkan sholatnya. Tidak boleh. Tetap lanjut sholat. Apalagi ini sholat yang wajib. Ya. Tidak boleh. Ambil pakaian, dia pakai, dia lanjut sholatnya. Tayyib. Wa illa ibtada'a, jika pakaian itu jauh, yang membutuhkan gerakan yang banyak untuk meraihnya dan memakainya, maka sholatnya batal, dia ulang dari awal. Ibtada'a. Kemudian, wa yukrahu, makruh fi sholatin, dalam sholat. Dimakruhkan dalam sholat. Kemudian beliau berpindah ke masail
atau perkara yang dimakruhkan dalam sholat berkaitan dengan pakaian. Berkaitan dengan pakaian. Sadlun, yang pertama sadlun, makruh dalam sholat. Apa itu sadlun? Sadlun yaitu pakaian pakaian yang dia taruh di pundaknya kiri kanan, kemudian ujungnya itu dia tidak lipat. Dia tidak lipat dia tidak taruh lagi ke pundaknya. Itu sadel namanya. Jadi hanya dia dia biarkan pakaiannya terurai seperti itu. Ini walaupun pakaian luar ya ikhwan, sadal tidak boleh. Dalam sholat makruh. Seperti apa selendang, hanya diselempangkan di mana ini, di pundak. Taruh di pundak, kemudian ujung-ujungnya dibiarkan terurai seperti itu. Dibiarkan. Itu sadal namanya. Itu makruh. Terus supaya tidak makruh, maka ujungnya ditaruh lagi di pundak yang kalau ujung yang sebelah kiri taruh ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan taruh yang ke sebelah kiri. Demikian. Kemudian wastimalus somma'i. Makruh berikutnya menggunakan somma. Istimal itu menggunakan as-somma. Pakaian somma. Apa itu pakaian somma? Pakaian somma ya ikhwan, yaitu memakai pakaian yang menutup badannya dan tangannya itu dia tidak keluarkan. Tangannya itu dia tidak keluarkan. Jadi dia kayak terkurung dalam pakaian tadi. Baik. Terbungkus begitu. Itu namanya as-somma. Itu makruh. Kemudian wataghtiyatu wajhin. Menutup wajah. Makruh dalam sholat. Makanya perempuan di dalam sholat menutup wajah itu bukan aurat. Justru makruh kalau perempuan menutup wajahnya dalam sholat. Baik. Jadi menutup wajah hukumnya makruh. Perhatikan. Kemudian watalathumun. Makruh berikutnya talathum. Talathum lisam. Nah, talathum itu menutup hidung dengan mulut. Kayak pakai masker gitu. Makruh dalam sholat. Talathumun ala famin wa anfin. Talathum yaitu menutup mulut dan hidungnya. Makruh. Kemudian walafukum min. Melipat. Laf itu melipat. Kum ujung pakaian. Ujung pakaian. Lengan. Kum itu lengan. Lengan tangan. Taib itu kum namanya. Itu hukumnya makruh dalam sholat ya. Perhatikan. Melipat pakaian dalam sholat. Menahan supaya pakaiannya tidak sujud bersama dia. Makruh hukumnya. Yang dimaksud ini ya ikhwah, yang dimaksud adalah biarkan pakaian kita itu sujud bersama kita, rukuk bersama kita. Tidak usah ditahan-tahan. Tidak usah dilipat-lipat. Taib demikian. Kemudian wasyaddu wasatin kazinnar, zunnar. Ini zunnar. Mungkin ada yang bacanya zinnar. Kazunnarin. Syaddu wasatin, mengikat mengikat tengah
pakaian atau seperti memakai ikat pinggang itu, kazunnar, yang seperti zunnar. Memakai ikat pinggang yang seperti zunnar. Apa itu zunnar? Zunnar ya ikhwan, adalah ikat pinggang yang terbuat dari apa terbuat dari benang, ya, terbuat dari benang, yang dari benang itu tapi tebal, yang biasa digunakan oleh orang Nasrani. Biasanya orang yang sudah membaktikan dirinya dalam gereja, ada pakaian-pakaian khusus itu mereka pakai. Di antaranya itu zunnar ini. Nanti insya Allah saya akan kirim di grup itu fotonya. Baik. Nah, kita dimakruhkan pakai pakai ikat pinggang yang seperti itu. Ikat pinggang tidak dilarang. Tayyib. Apalagi tujuannya untuk menahan pakaian supaya tidak melorot. Tujuannya untuk supaya lebih sempurna menutup aurat, supaya tidak mudah tersingkap. Tayyib. Tapi yang dilarang adalah ini seperti zunnar. Ikat pinggang seperti zunnar. Nanti saya kirim di grup insya Allah. Yang dipakai oleh orang-orang Nasrani itu. Tayyib. Tayyib ya ikhwan. Nah, ini yang dimakruhkan. Tayyib. Yang pertama sadal, yang kedua istimalus somma, kemudian menutup wajah, kemudian menutup hidung mulut, kemudian melipat atau menahan pakaian dalam sholat supaya tidak sujud bersama dia. Karena ada orang seperti itu. Karena itu termasuk sifat-sifat kesombongan ya ikhwan. Mau ruku mau sujud dia tahan pakaiannya supaya tidak terurai bersama dia, jatuh sujud bersama dia, ruku bersama dia. Tayyib. Biarkan itu pakaian itu, walaupun agak panjang, biarkan dia sujud, ruku bersama kita. Biarkan dia menyentuh lantai, menyentuh tanah pakaian tadi. Tayyib. Ujung-ujung pakaian tadi. Kemudian memakai ikat pinggang seperti zunnar. Wa tahrumu, kemudian kalimat beliau berikutnya, wa tahrumu, diharamkan, khuyala'u fi thawbin wa ghairihi, sombong dalam pakaian dan selainnya. Itu haram. Ini perkara yang haram, yang di atas makruh. Yang pertama adalah khuyala'u fi thawbin wa ghairihi, sombong dalam pakaian dan selainnya. Selainnya di sini apa saja, sesuatu yang kita pakai. Nah, itu hukumnya haram. Mau kendaraan, mau gadget, mau apapun yang kita pakai, termasuk pakaian. Kalau kita maksudkan adalah untuk sombong, untuk bersikap sombong, maka haram. Tayyib. Maka haram. Termasuk ya ikhwah, termasuk diantaranya yaitu ya isbal. Tayyib, isbal yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Menjulurkan atau melebihkan pakaian di bawah dari mata kaki, baik gamis, celana, sarung, masuk semua itu.
Tapi ingat ya ikhwah, ingat tujuan dalam rangka untuk apa? Khuyala, khuyala karena sombong. Maka hukumnya haram. Bagaimana kalau isbal tidak sombong? Di madhab, isbal tanpa sombong hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Perhatikan ya ikhwah. Hukum asal isbal yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki makruh. Kalau disertai kesombongan maka haram. Taib. Apakah bisa mubah Ustaz? Bisa kalau ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan hukumnya mubah. Isbal tadi. Seperti apa? Untuk menutup aib. Seseorang punya kaki kecil atau punya sesuatu yang tumbuh di kakinya dan itu aib untuk dilihat oleh orang lain, akan menjadi bahan tertawa dan seterusnya, maka dia turunkan pakaiannya tadi untuk menutup aibnya, maka itu hukumnya boleh. Jadi ada 3 hukum tentang isbal ini, ikhwan. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga mubah. Hukum asal kalau tanpa sombong, tanpa ada kebutuhan, sekedar dia turunkan dari mata kaki, maka makruh. Jadi kalau kita tanya orang yang isbal tadi, kalau dia katakan saya tidak sombong, atau ya bukan tujuannya untuk sombong, dan juga bukan tujuannya untuk menutup aib atau yang semacamnya, maka hukumnya makruh. Kalau untuk sombong, maka haram. Ada kebutuhan, mubah boleh. Demikian. Tapi ya ikhwah, ya termasuk misalnya dia di kondisi yang membutuhkan untuk ditutup pakaiannya untuk sampai mata kaki karena dingin atau semisalnya, sama aja, ini ada kebutuhan. Mubah hukumnya. Baik ya ikhwah. Ustadz, bagaimana kalau tujuan dia menjulurkan pakaian tadi melebihi mata kaki, bukan sombong Ustadz, tapi untuk menghias diri, untuk ngetren, untuk berhias dengannya, supaya kelihatan elok, bagus, kelihatan lebih terhormat, atau untuk ngetren. Maka jawaban kita apa ya kawan? Itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan. Jadi orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan tujuan ngetren, dengan tujuan sebagai berhias dengan pakaiannya, itu sudah kesombongan, itu haram. Taib. Taib ya ikhwah. Itu sudah bentuk kesombongan. Tapi kalau dia turunkan pakaiannya karena memang sudah kebiasaan di masyarakat seperti itu. Kalau dia pakai pakaian yang misalnya yang di atas mata kaki, dia melihat malu karena seluruh orang pakai pakaian seperti itu, maka itu hukumnya makruh. Ya kan? Demikian ya ikhwan.
Atau dia dihadiahkan pakaian yang memang sudah seperti itu, terus dia pakai. Itu makruh, hukum asal berarti. Tapi orang yang memang sengaja membeli pakaian pakaian yang lebih dari mata kaki, atau memang sengaja disuruh jahit lebih mata kaki untuk bergaya-gaya dengan itu, untuk berhias dengan itu, untuk kelihatan terhormat dan seterusnya, maka masuk khuyala, sombong, haram. Tapi ikhwan, itu di pakaian yang berlaku juga dalam perkara yang lain. Sombong dalam urusan harta, urusan dunia mah haram. Khuyala haram ya ikhwan. Kemudian wa taswirun. Ustadz, apa pengaruh hukum? Perhatikan, apa pengaruh hukum ketika orang memakai pakaiannya karena sombong, Ustaz? Memakai pakaiannya karena sombong. Untuk membesarkan dirinya, mengagungkan diri supaya lebih terhormat dengan pakaian itu kesombongan. Apa hukumnya kalau dia pakai pakaian itu untuk sholat? Pengaruh hukumnya. Kaitannya dengan sholat ini, karena kita bahas sholat, syarat sah sholat, yaitu menutup aurat. Nah, kalau dia pakai pakaian yang tujuannya untuk sombong, kemudian pakaian itu dia pakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu reaksi hukumnya ya kawan. Itu cabang hukumnya. Tayyib. Termasuk juga pakaian yang isbal tadi. Kalau dia maksudkan sombong, kemudian dia pakai sholat, tidak sah sholat. Kemudian wataswirun wasti'maluhu fi ghairi furushin watawassulin. Perhatikan ikhwah, hafizakumullah. Perkara haram berikutnya taswir, gambar. Yang dimaksud ini gambar makhluk bernyawa. Hukumnya haram. Memperjualbelikannya juga haram. Produksi juga haram. Pakainya juga haram. Secara umum. Tapi di sini fokus ke pakaian ya, ikhwan. Jadi pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa haram hukumnya, dipakai haram. Kalau dia pakai pakaian yang gambar makhluk bernyawa, dia pakai sholat pakaian tadi, tidak sah sholatnya. Baik. Demikian ya ikhwah. Baik, isti'maluhu menggunakannya, taswir ini maksudnya dia menggambar sendiri. Baik, wasti'maluhu dia hanya make, dua-duanya haram. Di sini beliau mengatakan fi ghairi furushin, pada selain furush. Pada selain furush, yaitu furush ini permadani. Furush ini permadani. Alas, alas lantai atau alas tempat duduk, itu namanya furush. Wa tawassudin, dan untuk bantal. Tawassud ini bantal. Untuk dia jadikan bantal. Nah, selain ini haram penggunaan itu. Memproduksinya, maksudnya membikin gambar tadi haram. Kemudian dia menggunakannya haram. Taib. Pakaian yang ada gambar tadi. Selain permadani dan
yang apa namanya yang apa namanya gambar yang ada di bantal. Taib. Ini hukumnya boleh dikecualikan. Jadi kalau permadani kita tikar apa itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ini dikecualikan, boleh hukumnya. Demikian juga yang ada di bantal, tempat untuk bersandar dan seterusnya boleh. Adapun yang selain itu maka haram. Tapi pakaian, di pakaian haram gambar makhluk bernyawa. Kemudian di apa ini horden haram. Taib. Jadi yang dibolehkan hanya pada sesuatu yang sifatnya ada penghinaan gitu. Seperti permadani kan itu untuk diinjak-injak, tempat bersandar juga seperti bantal, tempat tidur dan sebagainya. Taib dikecualikan, hukumnya boleh. Kaitannya apa? Sudah ya, kawan. Kaitannya dengan sholat. Kalau orang menggunakan pakaian, baju yang ada gambar makhluk bernyawanya, sholatnya tidak sah. Demikian. Karena dia menggunakan pakaian yang diharamkan. Menggunakan pakaian yang diharamkan sama seperti tidak berpakaian. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak ada. Jadi berpengaruh pada sholatnya, tidak sah. Taib ya ikhwan. Kemudian wa'ala dzakarin ma ghalibuhu harirun zuhura. Perhatikan ya ikhwah. Jangan tidur. Wa'ala dzakarin. Diharamkan juga atas laki-laki ma ghalibuhu harirun zuhuron. Ma itu pakaian ghalibuhu harirun. Sebagian besarnya adalah dari harir, dari sutra. Zuhuron yang nampak. Jadi pakaian yang terbuat dari sutra. Yang dimaksud di sini adalah pakaian yang tercampur. Jahitannya itu dari sutra, ada yang dari selain sutra. Dari yang kain yang halal, yang mubah. Yang seperti ini kata beliau, yang haram adalah kalau bahan sutranya lebih banyak daripada selain sutra. Itu haram digunakan oleh laki-laki. Kalau kadar sutranya sedikit, selain sutra lebih banyak, maka boleh digunakan oleh laki-laki. Pengaruhnya di mana ya ikhwan? Di mana ini ya ikhwan? Di sholat juga. Ini berkaitan dengan syarat menutup aurat. Kalau dia gunakan pakaian yang terbuat dari sutra tadi, yaitu pakaian yang diharamkan, yaitu pakaian yang bahan sutranya lebih banyak dari bahan selain sutra. Laki-laki ya, maka sholatnya tidak sah. Tayyib. Wa ala dzakarin ma ghalibu harirun zuhura. Kemudian apa ini? Wa mansujun bi dzahabin aw fiddatin. Demikian juga kata beliau mansujun, pakaian yang di mansuj, di apa, pintal. Bidzahabin dengan emas, au fiddatin atau perak. Juga haram digunakan. Kalau pakaian yang dari emas dan perak ini haram laki-laki dan perempuan ya. Sutra laki-laki saja. Taib itu pun kalau bahan sutranya lebih banyak dari selain sutra itu. Untuk emas dan perak haram laki-laki perempuan. Taib.
Jadi seorang yang sholat menggunakan pakaian yang terbuat dari emas dan perak, taib, ini baik sedikit maupun banyak, walaupun kadar emasnya tadi untuk dibuat bahan jahitan pakaiannya tadi sedikit, itu tetap haram. Taib, maka sholatnya tidak sah menggunakan pakaian tersebut. Kemudian beliau mengatakan qabla istihalatin, itu kata beliau sebelum terjadi istihalah. Istihalah sudah berlalu pembahasan ya ikhwan. Kalau kita lewati di bab najis, sesuatu yang najis berubah jenisnya menjadi menjadi jenis yang lain. Taib. Nah, di sini istilah yang dimaksud ini hampir mirip maknanya, yaitu emas tadi mengalami perubahan sehingga warna emasnya hilang dan tidak terlihat. Taib. Maka yang seperti ini, pakaian yang seperti ini boleh dipakai. Adapun kalau sebelum istihalah maka tidak boleh. Jadi qabla istihalah, sebelum istihalah, maksudnya haram. Kalau sudah terjadi istihalah boleh. Apa itu istihalah? Yang dimaksud istihalah di sini, bahan yang dari emas tadi yang dicampurkan di suatu benda, disepuh misalnya atau diapain, atau yang dari pakaian, dicampur di pakaian, berubah bentuknya, sudah tidak terlihat emas. Dan juga ketika dipaparkan di atas api, tidak meleleh emasnya, maka itu dihukumi istihalah. Tayyib, kalau sudah istihalah seperti ini hukumnya boleh. Tapi kalau belum istihalah, tayyib, maka tidak boleh dipakai baik laki-laki maupun perempuan, kadarnya banyak atau sedikit. Tayyib ya ikhwan. Apa itu istihalah? Yaitu berubah benda tadi yang dimaksud ini emas perak berubah. Sudah tidak emas lagi terlihat dan sudah tidak perak terlihat. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaparkan di atas api tidak meleleh. Kalau meleleh jatuh emasnya, serpihan tadi, maka itu tidak istihalah berarti. Demikian ya ikhwan. Belum istihalah. Jadi bagaimana kesimpulannya? Istihalah yang dimaksud pada emas perak sini adalah uh, perubahan emas tadi menjadi hilang warnanya sehingga tidak terlihat seperti terlihat emas atau perak. Dan juga yang kedua, koid yang kedua, kalau dipaparkan di atas api dia tidak meleleh, emasnya tadi atau peraknya tidak meleleh. Taib ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, kita lanjutkan perkataan beliau berikutnya. Wa yubahu ma suddiya bi ibrisam, atau bi ibrisim bisa juga. Ibrisam. Bi ibrisima wa ulhima bi ghairihi. Beliau menyebutkan sesuatu yang mubah, yang boleh dari pakaian yang bahannya dari perak. Seperti apa yang dibolehkan itu? Bukan dari perak, dari harir, sutra. Wa yubahu, dimubahkan atau mubah hukumnya ma pakaian suddia bi ibrisim, yang dijahit dengan memanjang
Nah, suddia itu dijahit dengan cara memanjang biibrisim. Ibrisim itu sejenis sutra yang bagus. Jadi sutra yaitu ikhwan, sutra ada grade. Ibrisim ini termasuk grade yang bagus, yang paling bagus dari bahan sutra. Wa ulhima bi ghairihi dan di ulhim, mulham. Di ulhim dijahit dengan cara apa namanya? Horizontal. Dijahit dengan cara horizontal bi ghairihi dengan selain sutra. Dan sebentar saya jelaskan. Tapi apa ini maksud dengan perkataan ini? Tapi ini beliau sedang menyebutkan apa namanya gaya jahitan ya ikhwan. Di sana ada gaya jahitan namanya suddia, ada yang ulhima. Suddia itu jahitan yang memanjang, jahitan yang apa namanya vertikal ke atas bawah. Kalau ulhima jahitannya ke kiri ke kanan atau horizontal. Baik. Nah, itu pintalan pakaian kita kan ada jahitan ke atas, jahitan yang memanjang dan ada yang melebar ke kiri ke kanan supaya bisa menjadi apa? Kain. Nah, kalau bahan yang dari sutranya dijahit ya, dijahit memanjang atau ke atas ke bawah dan bahan selain sutra melebar dari kiri ke kanan, maka itu kata beliau hukumnya boleh. Kenapa? Karena selain sutra tentu lebih banyak. Taib ini yang biasa yang tahu apa namanya gaya-gaya jahitan, apa model-model jahitan apa namanya kain itu akan tahu. Kalau jahitan ke kiri ke kanan itu lebih banyak kadarnya yang dipakai daripada jahitan jadi memanjang. Taib daripada jahitan yang ke atas ke bawah. Nah, taib. Ini saya kasih tasawur ya ikhwan supaya antum paham apa yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah ini. Suddia ulhima apa ini? Taib. Jadi yang dimubahkan ya ikhwan, pakaian yang dijahit dengan sutra dan selain sutra kalau jahitan yang dari sutra itu ke atas ke bawah. Artinya nanti dia lebih sedikit itulah bahan yang dipakai. Kalau ke kiri ke kanan itu selain sutra. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau ke kiri ke kanan yang sutra, ke atas ke bawah itu selain sutra, artinya itu lebih sedikit berarti maka haram hukumnya. Karena sutra akan lebih banyak. Taib ya ikhwan. Wa yubahu ma suddiya bi ibrisim. Wa ulhima bi ghairihi. Boleh pakaian yang jahitan kainnya itu yang suddia dengan ibrisim. Ke atas ke bawah dengan sutra. Wa ulhima yaitu ke kiri ke kanan dengan selain sutra. Tayyib, selesai ya kan. Insyaallah. Agak lama di situ karena untuk memberi tasawur suddia ulhima itu apa artinya? Itu gaya jahitan. Kemudian wa khalisun lihikatin wa harbin wa qamlin wa maradin wa hashwin wa alami thawbin wa riqa'in wa sajfin. Subhanallah, perhatikan ikhwan. Kemudian yang
Nah, perkara yang mubah berikutnya, wa khalisun, demikian juga mubah hukumnya khalisun yang murni, yaitu sutra murni, li hikkatin, yang fungsinya yaitu dipakai untuk hikkah, untuk mengurangi gesekan bagi orang yang mengalami penyakit kulit. Kulitnya gatal-gatal, luka-luka, sehingga dia menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Walaupun murni, tanpa ada campuran, boleh hukumnya. Kita tahu bahwasanya kain sutra itu lembut sekali. Akan mengurangi iritasi pada kulit. Khususnya orang yang punya penyakit kulit ini. Ini hukumnya boleh, walaupun murni. Selain itu haram. Wa harbin, demikian juga pakaian yang murni yang terbuat dari sutra, harbin, dipakai dalam peperangan. Boleh. Karena memang tujuan perang itu untuk menunjukkan kesombongan. Maksudnya kewibawaan, supaya para musuh takut. Demikian. Banyak kondisi yang diharamkan di luar peperangan. Kalau sudah di peperangan hukumnya boleh. Seperti menyemir dengan warna hitam rambut, boleh. Memakai sutra, boleh. Bergaya seperti orang sombong jalan, boleh. Kalau di luar peperangan tidak boleh, haram. Kemudian wa qamlin. Qamal, ya, kutu. Qamal itu kutu. Maksudnya ini orang yang punya penyakit kulit, banyak kutunya. Taib. Di kulitnya pakai pakaian dari sutra, boleh. Wa maradin, demikian juga sakit, membutuhkan pakai sutra, boleh. Tapi walaupun murni. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan lagi walaupun murni dari sutra, wa hashwin. Hashwin yaitu hashwin ini ya. Hashwin ini ujung-ujung pakaian. Hashwin, ujung-ujung pakaian. Itu boleh terbuat dari sutra. Ujung pakaian kita ya, ikhwan. Untuk ujung pakaian kita kan biasa dikasih bordiran dan seterusnya supaya elok terlihat. Nah, ini kita kasih kita taruh bahan dari sutra, boleh. Ujung-ujung pakaian atau pinggir-pinggir pakaian. Itu namanya hashwin. Kemudian wa alami thawbin. Alam itu artinya tanda. Tanda pakaian. Garis-garis yang ada di pakaian. Garis-garis yang ada di pakaian. Biasa yang di depan itu ada untuk taruh knop itu pakaian. Nah, di depan baju kita kan ada yang pakai res, ada yang knop. Knop itu lubang kemudian masuk itu untuk kancing begitu namanya. Nah, di depannya itu kan ada. Itu agak tebal, biasa dikasih tebal sama orang-orang yang sama konveksinya. Itu namanya alamu thawbin. Itu boleh dari sutra. Kemudian wariqain, riqa kerah baju. Tempat masukkan kepala kita. Itu riqa namanya. Kemudian wa sajfin, bisa juga. Sujufin, sajfin bisa. Baik. Sajfin itu
Kerah sama dengan apa? Ini hampir mirip ini semua ya, kawan. Yaitu yang pinggiran-pinggiran baju, kerahnya, kemudian kantong misalnya ada di sisi kiri kantong itu. Taib. Kemudian tempat resleting, kemudian pinggir-pinggiran dan seterusnya. Nah, itu boleh dari sutra. Taib ya kan? Boleh dari sutra, walaupun murni. Taib. La fauqa arba'a. Kemudian kata beliau, la fauqa arba'i asabi. La fauqa arba'i asabi'a madmumatin. La tidak boleh. Jadi kadar apa namanya kerah atau kadar apa namanya kain sutra tadi yang ditaruh di kerah dan pinggir-pinggiran pakaian tadi itu tidak boleh melebihi fauqa arba'i asabi. 4 jari. Tidak boleh melebihi arba'i asabi, 4 jari. Jadi hanya boleh 4 jari saja. Lebih dari itu haram, tidak boleh. Madmumatin, jari yang madmumah, yang apa namanya tidak direnggangkan. Madmumah itu artinya ditutup jarinya. Nah, ukuran segitu itu saja, tidak boleh lebih dari itu. Kain sutra yang kita taruh di pakaian kita. Yang dimaksud di sini adalah lebarnya, bukan panjangnya ya, ikhwan. Lebar. Lebarnya tidak boleh melebihi 4 jari. Renda-renda, bros, apa yang nempel-nempel di pakaian kita, hiasan apa semua itu. Kerahnya apa, pinggiran-pinggiran pakaian. Itu tidak boleh, yang dari sutra tidak boleh melebihi 4 jari lebarnya. Kalau panjangnya tidak ada batas. Jadi boleh mulai dari belakang pakaian 3 jari misalnya, terus sampai ke depan pakaian nyambung, itu tidak ada masalah selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Tayyib. Kain sutra yang kita taruh di pakaian kita sebagai hiasan atau yang lainnya. Tayyib. Apa hubungannya dengan sholat, dengan syarat sah menutup aurat dalam sholat? Sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau orang menggunakan pakaian yang diharamkan, yang dari sutra ini, maka sholatnya tidak sah. Demikian. Lebih tempelan-tempelan yang dari kain sutra tadi di pakaiannya lebarnya lebih dari 4 jari, maka haram, sholatnya tidak sah. Demikian. Kemudian ya ikhwah, hafizakumullah, wa kuriha li rajulin mu'asfar wa fi ghairi ihramin wa muza'far. Wa kuriha, makruh hukumnya li rajulin, bagi laki-laki, mu'asfarun, menggunakan pakaian yang mu'asfar. Mu'asfar itu pakaian yang berwarna merah. Merah tanpa ada campuran. Itu hukumnya makruh. Baik. Bagi laki-laki, artinya bagi perempuan boleh.
Baik, tanpa campuran. Artinya kalau ada campuran, boleh. Tidak merah polos, tapi ada warna-warna lain bercampur di situ sebagai garis-garis warna-warna lain itu boleh. Baik. Kalau murni merah maka makruh. Kemudian fi ghairi ihramin, ini di selain ihram. Kalau ihram boleh walaupun warna merah. Wa muza'farun, demikian juga muza'far. Pakaian yang diwarnai dengan muza'far. Muza'far yang diwarnai dengan za'faron. Nah, baik. Muza'far itu pakaian yang diwarnai dengan dengan apa? Za'faron. Apa itu za'faron? Antum pernah dengar itu ada yang dijual itu mahal itu saffron itu. Dari tanaman itu. Warna merah. Bisa untuk mewarnai pakaian. Baik. Bisa untuk wewangian juga, baunya harum itu. Saffron itu. Za'faron. Baik. Nah, ini pakaian seperti ini hukumnya makruh bagi laki-laki. Baik ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya wa minha, termasuk syarat sah salat, ijtinabu najasatin, menjauhi najis. Menjauhi najis. Baik ya ikhwah, insyaallah kita lanjutkan malam malam Kamis saja insyaallah ini. Ijtinabun najasah. Mudah-mudahan ya ikhwah, Allah meluruskan niat-niat kita dalam seluruh amalan kita, termasuk dalam menuntut ilmu, dan menjadikan apa yang kita dengar dari ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ya ikhwah yang ingin tetap di sini, fadhalu untuk masuk sesi tanya jawab. Yang ingin keluar, fadhalu, barakallahu fikum.